Halo, Halo Pak Kunardi. halo, halo. Yes. Kabar? Baik, tadi sempat gempa, goyang-goyang dikit. Nggak berasa mungkin tadi waktu lagi di jalan jadiannya. Saya sama istri lagi duduk-duduk, tiba-tiba kok kursinya goyang. Ya, ya. Ini cuma berdua nih, bro. Iya, hari ini kita cuma berdua. Kalau Johan Oke. lagi flight balik dari Pontianak ke Jakarta. Oh, masih belum balik ya. Oke. Sip. Malam ini kita ngobrol apa nih? Malam ini kita mau ngobrolin topiknya seminggu ini masih sama tentang bandar dan malam hari ini topiknya adalah menghindari jebakan bandar. Oke. Sip. Ya, Oke, mantap. buat teman-teman yang belum ikut sesi-sesi kemarin, mungkin kita rekap dulu bahwa kita percaya di pasar modal itu adalah sebuah pasar yang dimana setiap orang bisa berkumpul di sana, baik menjual maupun membeli. Dan pergerakan harga itu terjadi karena ada transaksi, ya. Sebuah saham terbentuk sebuah harga karena ada transaksi, ada yang beli dan ada yang jual dan harganya cocok, match. Nah, dan di pasar modal karena banyak sekali pemainnya, ada pemain retail, ya individu, ada pemain-pemain besar, pemain institusional, dan juga dari pemain retail dan individu ini ada yang modalnya kecil, ada yang modalnya besar. Dan modal besar ini ternyata bisa menggerakkan harga. Dan tentunya tidak semua saham bisa digerakkan harganya. Yang pasti saham-saham yang kapitalisasi pasarnya kecil gitu ya, market cap-nya kecil. Ya, karena kalau market cap-nya besar, butuh uang banyak sekali untuk bisa menggerakkan harga dari saham tersebut. Nah, hari ini kita mau nanya nih, ternyata ada orang-orang yang dengan sengaja ya menaikkan atau menurunkan harga supaya mereka mendapatkan keuntungan yang kita sebut sebagai bandar gitu. Dan hari ini kita mau ngobrol gimana nih caranya supaya terhindar dari bandar. Oke, Pak Gunardi mungkin ada pendahuluan sebelumnya? Ya, ini sebenarnya tema yang kita sudah bicarakan dari beberapa hari yang lalu ya, dan ini Hmm. kita coba berusaha untuk coba bikin ini sebagai satu series ya. Nah, memang sebenarnya gerakan bandar itu bisa dihindari ya, bisa dihindari, bahkan sebenarnya kita bisa baca, bisa tahu ya, tentang ada ciri-cirinya. Tadi sudah sempat disebutkan bahwa biasanya bandar itu tanda kutip ya sebenarnya. Sebenarnya HBC kita nggak suka sebut bandar ya. Kita percaya bahwa big player ya, kita percaya ada big player. Big player itu adalah mereka yang memang mengelola dana besar seperti manajer investasi yang mengelola reksadana, kemudian mereka yang seperti asuransi yang beberapa waktu lalu lagi heboh soal unit link ya, dan mereka titipkan itu kan dananya cukup besar dan itu perlu Hmm. dikelola, dan juga ada perusahaan-perusahaan yang memang punya dana yang besar yang masuk besar, tapi biasanya ya mereka uh, bukan tipe tanda kutip bandar ya. Bandar ini kan memang punya konotasi yang negatif karena kalau biasanya big player mereka sebenarnya maunya supaya market, kan kita semua mau, kalau kalau Anda investasi di pasar modal, Anda trading di pasar modal, kita semua mau untung, benar nggak? Hmm. Ya, Betul. kita untung. Nah, kalau kalau kita mendengungkan dan mempromosikan bahwa di saham itu ada bandar, siapa yang mau terjun ke pasar modal? Pertanyaannya. Itu enggak. Kalau Takut ya saya orang ya. pribadi, saya ya takut. Karena kenapa? Karena kenapa? Karena kalau ada bandarnya, Anda nggak mungkin bisa menang besar. Itu nomor satu. Hmm. Yang kedua, malah sebenarnya Anda pasti rugi karena ada bandarnya, ada yang ngatur. Jadi kalau saya tahu di situ ada bandar, saya nggak bakalan mau. Makanya mereka yang institusi yang mengelola dana besar, ya biasanya mereka tidak suka atau tidak mau menggembar-gemborkan diri sebagai gua bandar nih ya. Nggak bakalan. Biasanya itu cuma oknum-oknum tertentu ya, karena ini kita juga sempat tanya ya waktu dulu beberapa waktu lalu, waktu saya dan Pak Johan kita ke Filipina ya, kita kan dulu sebelum corona kita nih setiap tahun nih ke Filipina ya, belajar, update ilmu dan sebagainya. Nah, suatu saat kita tanya ke Mr. Edward Lee, karena kan dia kelola dana yang sangat besar ya, mungkin saya rasa puluhan hingga ratusan triliun ya, dan market cap di Filipina itu lebih kecil daripada Indonesia, sehingga tanda kutip sangat bisa digoreng oleh Hmm. mereka.
bahkan datanya mereka menunjukkan bahwa 80% perdagangan saham di Filipina itu melalui sekuritasnya Mr. Edward Lee, ya, COL, Sec Online. Jadi 80%. 80%, Anda bayangkan 80% perdagangan saham di Filipina itu melalui sekuritasnya. Jadi sebenarnya sangat mungkin, ya, sangat mungkin Mr. Edward Lee, ya, itu bisa mempermainkan pasar atau dia bisa jadi big player dalam arti kata bisa jadi bandar istilahnya. Tapi waktu kita tanya, ya, dia bilang what for gitu, buat apa gitu. Kalau orang rugi, dia bilang, kalau orang rugi, orang kapok. Kalau orang nyangkut, orang kapok. Dan kalau orang kapok, orang nggak bakal invest, nggak bakal trading di pasar modal karena dia rugi. Ya, kita justru harus membuat pasar itu mengalami keuntungan. Dan dia bilang, toh kalau orang lain untung, kita nggak rugi kok. Benar nggak? Ya, sehingga saya merasa ini mindset yang sangat bagus, yang coba HBC terapkan. Makanya kenapa kita bikin edukasi, kita ngajarin teman-teman supaya kita mau teman-teman belajar, tahu dan sebagainya. Karena kalau orang rugi di saham, orang nyangkut di saham, nggak bakalan dia mau, sekali aja dia kapok, ya. Ya, jadi kita mau orang untung di pasar modal, orang bisa mendapatkan uang dari pasar modal dan sebagainya, sehingga dia bukan hanya dia invest, dia akan invest lebih besar, bahkan dia akan ajak teman, sahabat, keluarga untuk invest di pasar modal, ya, beli saham ini bagus nih ini, sehingga pasar modal akan dipromosikan dan semakin banyak orang masuk ke pasar modal, harga saham pasti akan naik, IHSG akan semakin naik. Yang untung semua, bukan hanya satu orang atau segelintir orang. Nah, ini sebenarnya mindset yang benar, ya, mindset yang benar tentang pasar modal, dan ini yang coba HBC edukasi, perkenalkan kepada orang-orang dan sebagainya, bahwa istilah bandar ini istilah yang negatif, istilah yang tidak bagus dan sebenarnya, ya. Itu yang pertama, menurut saya itu highlight utama, ya. Kenapa kita sekarang sebenarnya kita dari dulu nggak pengen ngomong bandar, tapi di luar sana banyak orang sedikit-sedikit bandar. Saham ini naik kenapa? Pasti ada bandarnya. Saham ini turun kenapa? Pasti ada bandarnya. Nah, lama-lama kalau kita selalu sedikit-sedikit bandar, kita tidak punya kemampuan analisa. Kenapa? Lah ngapain analisa? Ngapain belajar fundamental? Ngapain belajar teknikal? Toh ada bandarnya. Jadi ya kan, itu membuat diajarinnya memang gitu, Pak Kun. Diajarinnya gitu, gak usah analisa, gak usah pusing-pusing, ikutin aja bandarnya. Nah, justru menurut saya itu pembodohan masyarakat. Ya, masyarakat dibuat bego, dibuat bodoh, sehingga makanya yang untung cuma segelintir orang, tapi itu kan juga untung sesaat. Ya, kalau di HBC kita mau edukasi, kita mau orang mendapatkan untung karena kita merasa kita nggak rugi kok. Mereka untung, mereka happy, kita juga happy, kita juga nggak rugi apa-apa. Mereka tidak mengambil uang kita kok, ya. Kalau mereka untung, pasar saham naik, kita juga happy, kita investasi kita juga naik, saham yang kita beli juga naik. So everybody happy. So wait, kenapa kita promosi yang negatif? Oh iya ada bandar nih, ini dan segala macam. But anyway, ya karena kita sekarang bicara soal bandar, ini saya ngomongnya cukup banyak ya, karena nggak ada Pak Johan. Yes, nggak apa-apa. Ya, nah anyway, karena nggak ada karena kita bicara soal bandar dan sebagainya, karena di luar sangat heboh dan sebagainya. Nah, sebenarnya ada beberapa ciri yang kita bisa lihat tuh ada pergerakan quote and quote bandar di sana, ya. Nah, sebenarnya ada ilmunya, ya, ilmunya namanya biasanya disebut sebagai VPA, Volume Price Analysis, ya. Itu kalau di luar negeri, ya, di luar negeri namanya mereka disebut big player, mereka tidak sebut bandar, ya. Sekali lagi karena konotasinya negatif. Nah, big player ini sebenarnya bisa dilihat pergerakannya dari volume, ya, volume pergerakannya. Nah, volume ini kita bisa lihat misalnya beberapa ciri contoh, ya, misalnya harganya naik banyak, tapi transaksinya kecil. Nah, itu kemungkinan ada aksi bandar, ya, bahwa harganya tiba-tiba naik banyak, tapi transaksinya kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya dia ada transaksi besar, tapi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya atau biasanya transaksinya kecil, tiba-tiba ada transaksi besar, banyak tinggi. Nah, berarti itu ada kemungkinan aksi bandar. Ada orang-orang tertentu yang quote and quote tiba-tiba beli banyak dan sebagainya. Berarti it's something wrong. Ya,
itu bahaya, itu tanda bahaya. Kemarin saya bilang kalau ada saham tiba-tiba naik tinggi ya, tiba-tiba 25%, 35%, sebenarnya ini tanda bahaya ya. Dan yang ketiga, kalau ada saham yang dia sudah arah ya, kemarin kita sudah bahas soal arah auto reject atas, dia arahnya berhari-hari ya, beberapa hari, kemudian volumenya semakin kecil. Nah, itu juga tanda. Jadi sebenarnya kalau Anda pelajari lebih lanjut, Anda belajar lebih lanjut, ya Anda akan bisa mengerti dan mengenal bahwa sebenarnya bisa dipelajari, ya. Karena kan kita sekarang era terbuka, semua transaksi, semua bisa dibaca, ya. Meskipun kemarin dulu sempat heboh-heboh ketika kode ininya dihapus Kode oleh broker. iya, kode broker dihapus ya, karena mereka merasa bahwa ada broker-broker tertentu yang disusutin bandar dan segala macam. Halo Bapak Ibu, bandar juga nggak bego. Kalau Anda punya dana puluhan miliar ya, Anda pasti bukan orang bego ya. Nah, mereka tidak hanya transaksi melalui satu atau dua sekuritas, biasanya mereka punya beberapa sekuritas. Jadi tidak hanya cuma satu sekuritas, satu kode, mereka selalu pakai itu, enggak ya. Percayalah, kalau mereka bisa mempermainkan pasar, mereka tuh orang-orang pintar. Cuma mungkin niatnya tidak terlalu baik. Oke, lanjut bro. Kalau ada tambahan silakan bro. Ya, siap. Jadi itu ya tadi ya, kita bisa analisa menggunakan tadi volume price analysis ya, analisa volume dan harga. Itu ilmunya tuh teman-teman bisa belajar tuh nanti ya. VPA. Jadi kalau misalnya tiba-tiba harga melonjak tinggi tapi frekuensi pembeliannya sedikit kecil, itu kan berarti kita bertanya-tanya, ada sedikit orang yang membeli dalam jumlah besar. Nah, itu perlu waspada. Betul. Atau juga yang tadi transaksinya makin banyak, makin lama makin kecil, tapi pergerakan harganya juga tetap melonjak tinggi. Ya, itu hati-hati. Jadi teman-teman bisa melihat dari analisa pergerakan harga ya, antara pergerakan harga dengan transaksi ya. Jadi kalau transaksi kecil, pergerakan harganya tinggi, itu kita perlu waspada ya, hati-hati. Ya, mantap. Dan juga tadi berarti kita nggak bisa menganalisa dari broker ya. Dari cuma broker kan, kalau kemarin kan diajarinya kan ikutin broker-broker ini. Kalau broker-broker kode ini beli, kita juga beli gitu. Tapi kalau kode-kode broker ini jual, kita ikutan jual gitu. Pokoknya ngekor aja gitu. Sementara balik lagi sebenarnya kan yang di dalam broker itu kan banyak orang, banyak pihak juga sebenarnya kan. Ya kalau misalnya orang bilang ada bandar, belum tentu bandar juga yang beli atau yang jual di dalam broker itu kan. Betul. Makanya saya selalu ngomong ya, in the big picture ya, coba lihat gambaran besar. Di Indonesia, data terakhir kan Bursa Efek Indonesia ini kita punya sekitar 750 emiten ya, atau saham yang diperdagangkan. Ada 750, itu angka yang lumayan besar ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah jumlah orang yang punya SID ya, retail itu aja sekarang sudah 2,5 juta. Kalau digabung sama institusi, reksadana dan segala macam, itu total sekitar 6,5 hampir 7 juta. Nah, bagaimana cara Anda tahu dari 7 juta itu siapa yang jadi bandar, siapa yang enggak? Apakah cukup dengan lihat kode broker? No, it's not that easy. Satu broker itu kan nggak mungkin nasabahnya cuma 10 orang, 20 orang yang bisa Anda baca. Itu ribuan, puluhan ribu, bahkan kalau yang besar-besar mungkin nasabahnya ratusan ribu. Nah, bagaimana mungkin Anda bisa menganalisa ratusan ribu ya cuma dari kodenya dan segala macam? Hello, it doesn't make sense. Buat saya itu doesn't make sense ya. Sehingga ya be smart ya. Sebenarnya Bapak Ibu, satu hal yang harus Anda ingat adalah kenapa dulu orang bilang bahwa pasar modal itu cuma buat orang kaya dan orang pintar. Memang benar ya, karena tidak gampang ya, tidak gampang. Coba Bro Ferdi kan, coba mau jelaskan analisa fundamental itu gimana caranya? Susah ya. Dan orang akhirnya cuma mensimplify, baca pair, baca depth. That's not enough ya, itu nggak cukup. Itu ibaratnya cuma melihat wanita cantik itu cuma lihat matanya sama hidungnya, belum cukup. Ada hal-hal lain dilihat lebih lanjut, ada banyak indikator dan sebagainya. Demikian juga sama kalau kita bicara soal pasar dan sebagainya. Hello is a
ada banyak hal yang harus kita lihat, ada banyak orang yang terlibat di dalamnya, ada uang yang besar yang beredar di dalamnya, dan juga satu hal, setahu saya uang yang beredar di pasar modal itu berkisar 7.000 hingga 8.000 triliun rupiah. Itu angka yang sangat besar, ya. Memang di satu sisi karena di angkanya sangat besar sehingga orang tuh rame-rame pengen cari uang tanda kutip di pasar modal. Nah, ada orang-orang tertentu yang pengen cari modal dengan cara menjebak orang lain, ya, memberikan berita bohong dan segala macam, sehingga dia merasa bahwa kalau orang lain rugi dia baru bisa untung, ya. Kalau pandangan HBC, kita mau orang lain untung, kita juga bisa untung, ya. Toh kita nggak rugi kok. Karena kita mau, kalau orang lain untung, pasar modal semakin banyak yang investasi, semakin banyak yang trading, berarti pasar modal akan semakin bertumbuh, dan kalau pasar modal semakin bertumbuh, IHSG semakin naik, we are also happy, kita juga senang, kita juga mendapatkan keuntungan dari sana. Gitu bro. Ya. Jadi daripada kita nakut-nakutin orang, mendingan ya kita ajak orang untuk encourage, yuk masuk ke pasar modal. Makanya kita ikut support gerakan yuk nabung saham, gitu ya. Sehingga kuenya ini semakin besar. Kalau kuenya semakin besar, semakin banyak orang lagi yang bisa merasakan manfaat dari pasar modal ini. Kan juga kita dapat wejangan dari prinsip mentor kita kan, Mr. Edward Lee kan, bahwa everyone deserve to be rich. Dan kita juga di Indonesia pengen setiap member kita, bahkan semua orang yang lagi nonton IG Live ini, yang ikut kelas-kelas online kita pengen semua orang berhak untuk jadi kaya, ya, dengan cara yang benar, gitu, gitu. Karena di dalam pasar modal, kesempatannya sama, ya. Orang yang punya uang 10 miliar, uang punya 100 miliar, maupun orang yang punya 100 ribu, 1 juta, 10 juta, kesempatannya sama, gitu. Beli sahamnya sama, kenaikan sahamnya juga sama. Bukan berarti orang yang uang 1 miliar naik sahamnya 11%, orang yang 100 ribu naik sahamnya cuma 5% di saham yang sama. Kan enggak, geraknya kan sama gitu kan. Jadi di pasar modal inilah yang unik gitu. Everyone have the same position, everyone have the same opportunity gitu ya. Menarik. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan ketik di bagian question itu ya. Nanti kita lebih gampang bacanya di situ, nanti kita baca gitu. Ini bro, mungkin sedikit tambahan juga. Silakan. Oke. Nah, sedikit tambahan juga. Kenapa HBC kita optimis, kita mau edukasi, kita mau memperbesar pasar dan segala macam? Karena market Indonesia sangat-sangat besar. Kita sangat-sangat besar. Sementara mereka yang baru terjun, baru mulai pasar modal tuh masih sangat-sangat kecil. Ya, secara data kita penduduk kita sekarang 270-an juta, ya, 270-an juta. Sementara tadi saya sempat sebutkan bahwa mereka yang mengenal dunia saham, SID dan segala macam, anggaplah bareng sama reksadana dan sebagainya, itu hitung-hitung cuma 7 juta. 7 juta berbanding 270 juta, still very small, ya, still very small. Sehingga seharusnya kita memperbesar kuenya, ya, memperbesar kuenya supaya semakin banyak orang mengenal pasar modal, semakin banyak orang investasi di pasar modal, semakin banyak orang untung, semakin besar, ya. Dan kalau kita lihat bahwa misalnya contoh negara-negara maju seperti di Singapura, itu 30% orang di Singapura mereka investasi di pasar modal, ya. Di Malaysia itu 18% orang investasi di pasar modal penduduknya. Indonesia kita sangat-sangat kecil, ya. Jadi kalau anjuran atau himbauan dari HBC, ngapain gembar-gemborin bandar, justru bikin orang semakin takut terjun pasar modal, akibatnya kuenya semakin kecil, akibatnya malah sikut-sikutan, bunuh-bunuhan di sana. Kenapa kita tidak melakukan yang sebaliknya? Kita edukasi, kita memperbesar, toh everybody happy, semua orang untung, dan ya everybody happy. Gitu bro. Siap ya. Jadi itu ya, everybody happy ya. Oke, ini udah ada pertanyaan nih, Akun. Dari Cerme74. Trading saham itu zero sum game bukan, Pak? Nah, pertanyaan bagus ya. Trading saham is not a zero sum game ya. Buat teman-teman yang tidak tahu apa itu zero sum game. Zero sum game itu selalu berkata bahwa itu ibaratnya kita mulai di posisi yang sama, selalu ada yang menang dan selalu ada yang kalah. Nah,
perbandingan yang paling cocok adalah pertandingan sepak bola. Ya. Di dalam sepak bola itu selalu ada dua tim yang main. Nah, di dalam dua tim yang main itu pasti selalu ada yang menang, selalu ada yang kalah. Ya. Nah, kalau bagaimana kalau mereka seri? Ya, kalau seri, ya, biasanya mereka yang bandar, gue kasih murni, ya, setengah bola, ya, sebagainya. Sehingga pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah, ya. Atau mereka pakai kompetisi dan sebagainya. Nah, mengapa saham bukan zero sum game? Ya, nah, karena selama Anda beli perusahaan-perusahaan yang bagus, dalam jangka panjang perusahaan bagus itu kemungkinan besar, ya. Saya nggak boleh bilang pasti, ya, karena kalau di dunia saham tidak ada yang pasti. Tetapi kemungkinan besar dia naik. Jangan ngomong pasti keceplosan. Kalau perusahaan-perusahaan bagus yang punya fundamental bagus, kemungkinan besar dia naik. Kalau bisnisnya bagus, ya bisnisnya bertumbuh, bisnisnya berkembang, buka cabang di mana-mana, orang suka dengan produknya dan segala macam, kemungkinan besar dia akan naik. Ya, contoh ya pengalaman HBC selama 6 tahun kita merekomendasikan saham-saham untuk investing, cuma ada satu yang kita potong, bayang nggak? Jadi sebenarnya 90% sahamnya naik. Ya, karena perusahaannya bagus dan sebagainya. Itu yang pertama. Ya, sehingga kalau Anda beli saham bagus, kesimpulannya seperti ini. Kalau Anda beli saham bagus, kemungkinan besar Anda untung karena dia akan naik. Bahkan rata-rata bisa kenaikannya bisa 15%, 20%, itu sangat tinggi. Kalau dibandingkan Anda sekarang bandingin sama bunga bank, deposito cuma 1-2%, beli saham itu jauh lebih bagus. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, semakin banyak orang terjun ke pasar modal, nah itu kenapa HBC getol untuk edukasi, ya. Semakin banyak orang terjun ke pasar modal, berarti kan semakin banyak uang yang beredar, makin banyak orang taruh duit dan segala macam. Berarti yang beli sahamnya semakin banyak. Nah, modal itu kan mengikuti hukum supply and demand, ya. Permintaan sama penawaran. Artinya semakin banyak yang, contoh sekarang ya, kenapa minyak goreng pada habis? Karena banyak yang beli, ya. Sehingga ketika habis harganya naik, ya. Atau contoh kenapa ketika lagi panen cabai, ya lagi panen apa, kenapa harganya turun? Karena persediaannya banyak. Nah, sama, ketika semakin banyak orang terjun ke pasar modal, berarti semakin banyak yang beli sahamnya, ya. Berarti kalau semakin banyak yang beli, harga sahamnya akan naik. Jadi kalau Anda selalu beli perusahaan-perusahaan yang bagus, yang bisnisnya bagus, yang manajemennya bagus, yang produknya bagus, disukai dan segala macam, kemungkinannya besar. Sampai 80-90% Anda untung. Dan kalau Anda untung, it means it's not a zero sum game. Kecuali Anda beli saham abal-abal, saham yang nggak ketahuan, itu bisnisnya apa, ya, atau saham yang harganya gocap, kita bilang itu saham tuduh dan sebagainya, ya kemungkinan besarnya Anda rugi. Ya, jadi bukan zero sum game. Ya, semoga menjawab. Siap, oke. Mantap ya. Jadi bukan zero sum game ya. Karena mungkin orang juga mikirnya gini kan, kalau ada orang beli gitu kan, terus ada orang yang jual. Nah, yang jual itu sudah dapat untung, terus yang beli kan istilahnya dapat harga di atas gitu ya. Dan ketika harganya turun kan dia nyangkut. Jadi orang pasti mikir, loh, yang jual untung dong, yang beli rugi dong. Padahal kan di harga saham nggak gitu. Harga saham kan setiap hari naik dan turun. Dan itu sangat wajar aja. Ya, bisa jadi yang beli walaupun dia jangkut sebentar, nanti juga bisa naik lagi dan dia bisa untung lagi gitu kan. Dan kemudian dijual lagi ke orang lain juga bisa dapat harga yang lebih tinggi lagi, bisa jual di harga lebih tinggi lagi nantinya. Jadi itu ya seperti itulah. Jadi nggak cuman asal ada yang menang, ada yang kalah, nggak ada di pasar modal ya, nggak seperti itu. Ya, kecuali tadi kalau salah beli saham ya, saham-saham perusahaan tidur, terus perusahaannya delisting atau bangkrut, nah itu hati-hati. Jadi makanya kenapa penting untuk mengenali perusahaan apa sih yang Anda beli gitu ya, perusahaan apa yang Anda beli. Jadi jangan asal dengerin apa kata orang. Orang bilang, wah saham perusahaan ini murah gitu ya. Nah hati-hati tuh, apalagi kita sering tergiur dengan kata murah gitu ya. Nah, saya seneng banget ngucapin apa yang diajarin mentor kita, Mr. Edward Lee ya. Saham yang murah, cheap can become cheaper. Murah bisa jadi lebih murah lagi. And stay cheap for a long time. Dan tetap murahan untuk jangka waktu yang lama. Artinya kalau sahamnya udah turun, udah murah, bisa turun lagi. Dan kalau udah turun di bawah, dia bisa lama di bawah baru dia naik lagi. Gitu. Jadi hati-hati. Ya, belum murah belum tentu bagus.
Nah, ini ada pertanyaan nih dari Rifki Dadi. Kesimpulan jebakan bandar apa saja Pak selain lihat volume price? Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat, kan kita nggak tahu nih. Tadi saya udah jelaskan bahwa sebenarnya ada begitu banyak orang yang ada di pasar. Makanya namanya pasar. Pasar kan orang lalu lalang, ya, orang ramai, ya, segala macam, ya, orang transaksi dan sebagainya. Ya. Tapi yang paling bisa kelihatan, yang paling bisa kita catat, ya, yaitu ya volume transaksi, ya. Tapi kalau Anda mau lihat secara umum, secara kasat mata, ya. Kalau ada saham yang Anda nggak tahu itu saham apa, nggak tahu juntrungannya, Anda nggak tahu bisnisnya apa, misalnya apa dan segala macam, terus tiba-tiba naik tinggi. Nah itu juga bisa tanda-tanda ada bandarnya, ya. Kemudian apalagi dia naik tinggi, apalagi dia sampai arah berhari-hari. Nah itu hati-hati, ya. Terus Anda bisa lihat kalau kemudian Anda cek lagi transaksinya, Anda cek kapitalisasi pasarnya. Kalau kapitalisasi pasarnya biasanya cuma ya kalau di pasar modal ya. Kalau angkanya miliaran ya, puluhan miliar ya, di bawah 100 miliar ya, Anda harus hati-hati karena kalau Anda bandingkan sama kapitalisasi pasar yang perusahaan-perusahaan besar seperti BCA, Telkom, BRI, itu caps-nya, market cap-nya ya puluhan triliun atau ratusan triliun ya. BCA 800 triliun, jadi angka yang sangat besar dibandingkan 800 triliun berbanding dengan puluhan miliar, ya beda jauh. Nah, itu juga ciri-ciri saham yang harus Anda hindari, karena itu kemungkinan saham-saham yang bisa dipermainkan bandar. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya saya lihat harga. Ya, kalau saham, memang saham kita yang paling murah itu berkisar, paling murah itu Rp5.000. Ya, jadi sebenarnya orang suka tanya di kelas, Pak, beli saham paling murah berapa sih? Rp5.000, goceng. Rp5.000 sudah bisa beli saham, tapi jangan beli saham tersebut. Anda bisa beli, nggak bisa jual. Nah itu karena itu saham yang sangat riskan, digoreng sama bandar karena murah, gitu. Nah biasanya saya mencari saham yang di atas ratusan ribu, 100-200 ribu. Bukan berarti yang di bawah nggak bagus. Tapi biasanya, karena gini, pasar nggak bego, ya. Kalau dia sampai harganya turun sampai ke Rp50 atau 100 perak, itu berarti sahamnya nggak laku. Orang nggak suka, orang nggak mau beli sahamnya. Kalau orang nggak mau beli sahamnya, berarti ada sesuatu dengan sahamnya. Tapi kalau saham-saham yang bagus, ya, Anda nggak mungkin bisa melihat BCA turun sampai ke berapa Rp10. Nggak mungkin, ya. Bahkan dulu, benar nggak, bro? Ya, nggak mungkin. Benar. Nah, bahkan dulu saya ingat ya, saya sempat baca, waktu itu sempat ditanya lagi zamannya stock split, ya. Teman-teman yang baru stock split itu ibaratnya satu saham dipecah. Ibaratnya Anda tukar uang 100.000, satu lembar, Anda tukar dengan 5 lembar 20.000. Nah, itu namanya stock split. Nah, waktu itu sempat ditanya, BRI sudah stock split, beberapa saham yang besar, kapitalisasi besar sudah stock split, ya. Dulu kemudian wartawan tanya sama presidennya BCA, ya, waktu itu harga BCA sekitar satu lot itu 3 juta, 4 juta, ya. Terus ditanya, Pak, kenapa saham BCA tidak mau stock split? Ya, kan harganya mahal, ya, mahal, di angka satu lot itu 3 juta, 4 juta, jadi cuma kalangan menengah atas yang cuma bisa beli. Anda tahu nggak apa jawaban dari presidennya? Dia bilang begini, saham saya seharga 3-4 juta aja banyak yang beli, ngapain saya stock split? Mungkin di satu sisi dia bilang, sombong banget ya. Tapi menurut saya ya, karena dia tahu bahwa perusahaan dia bagus ya. Anda susah cari tas LV yang harganya 1-2 juta. Tas LV beneran harganya puluhan juta. Ya. Kenapa LV nggak mau bikin tas murah 1-2 juta? Karena dia tahu price-nya, dia tahu harganya. Dia nggak, istilahnya nggak turunin harga. Dia nggak turunin harga aja, orang masih berebutan beli kok. Di Singapura, saya berapa kali kalau ke Singapura, lihat ininya, orang belinya sampai ngantri, sampai keluar Takashimaya. Ya, mengerikan. Padahal harganya mahal. Ya. Nah, kalau dia barang bagus, dia nggak takut soal harga. Yang pusing soal harga, nah itu biasanya barang-barang yang ya second atau third ya quality. Itu sih pandangan dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bro Sefi, silakan Bu.
Ya, kurang lebih sama lah, kurang lebih sama. Kalau dari pandangan kasar mata, ya paling penting adalah memang kalau kita mau beli saham, kita harus kenali sih perusahaan yang kita beli itu apa sih, bergerak di bidang apa. Kalau kita nggak tahu bisnisnya apa, jangan baca laporan keuangan aja, ternyata perusahaannya rugi selama beberapa tahun. Terus out of nowhere tiba-tiba harganya naik 20%, ARA gitu ya. Nah itu kan langsung bertanya-tanya, Ya. oh what happened nih, perusahaan nggak bagus, perusahaan rugi kok harga sahamnya bisa tinggi. Karena kan mereka kita beli saham kan kita membeli perusahaan dan kita berharap perusahaan ini untung dan bertumbuh ya. Kalau perusahaan untung dan bertumbuh harga saham pasti akan mengikuti. Tapi kalau ini perusahaan yang menurun, rugi dan tiba-tiba naik harga, kita bertanya-tanya, ada apa ini? Kecuali ada berita oh perusahaannya dibeli oleh perusahaan yang lebih besar dan nanti kemudian akan di makeover, akan diperbaiki. Nah, itu kan berarti ada perubahan fundamental. Tapi kalau nggak ada perubahan fundamental, perusahaannya tetap rugi, tiba-tiba harga tinggi. Nah, kita perlu bertanya-tanya nih, pasti ada permainan apa nih gitu. Dan biasanya kalau teman perhatikan, pasti nanti nggak lama, apalagi kalau dia arah berhari-hari, pasti akan ada terjadi namanya di suspend. Nah, di suspend itu kan artinya kan pihak OJK, pihak teman-teman di Bapepam mengawasi ada apa nih. Mereka pasti akan menyelidiki. Mereka menyelidiki di stop dulu perdagangannya gitu. Makanya teman-teman pasti yang sering ngejar saham-saham ARA sering kena suspend gitu karena banyak saham-saham ARA tuh saham-saham yang tanda tanya ada apa nih transaksinya bisa tinggi gini. Ya. Sip. Oke, Mantap. ada pertanyaan lagi nih, belum? ada pertanyaan lagi dari Budi Sun 168. Untuk pemula disarankan modal berapa Pak? Lebih baik fokus satu saham atau beberapa saham? Oke, kalau Anda pemula, ya kita sarankan Anda mulai dari investasi terlebih dahulu. Ya, kenapa? Pertama, investasi itu lebih aman, ya, lebih aman. Karena investasi itu Anda beli perusahaan bagus, ya, beli perusahaan bagus yang bisnisnya masih terus bertumbuh, sehingga kemungkinan Anda untung lebih besar, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau Anda investasi selain daripada dana Anda lebih aman, ya, karena Anda nggak perlu lihat pusing, naik turun, Anda nggak sport jantung, ya. Kalau Anda investasi, itu lebih stabil, dan investasilah untuk jangka yang lebih panjang, ya. Kalau saran dari HBC, 6-24 bulan. Nah, yang ketiga, mulai dari modal berapa, ya. Di HBC kita mengajarkan Anda bisa mulai dari ratusan ribu, ya. Tadi saya sudah sebutkan 100-200 ribu pun sebenarnya sudah bisa mulai, ya. Beberapa perusahaan yang cukup bagus, misalnya contoh Sido Muncul, ya, S Hardware, itu sahamnya cuma 100 ribu. Sido Muncul malah belum 100 ribu ya bro ya? Belum Ya. 90-an. Iya, 90-an. Sido Muncul itu belum sampai 100 ribu. Jadi, dan sekarang uang 100 ribu kan uang yang besar ya. Anda pakai uang 100 ribu, ya di Jakarta sih, nggak tahu di mana. Anda pergi ke mall 100 ribu, makan di food court, kadang-kadang bisa nggak cukup loh, tergantung dari Anda misalnya seperti itu. Ya. Nah, saran kita kalau Anda benar-benar pemula dan dana terbatas, Anda bisa mulai dari sana ya, mulai dari ratusan ribu, kemudian Anda pelan-pelan ya. Karena gini, ketika Anda sudah mulai taruh uang, Anda mulai beli saham, meskipun cuma satu lot, meskipun cuma 100 ribu, 200 ribu, biasanya Anda mulai tertarik. Anda mulai baca-baca berita, Anda pengen tahu dan sebagainya. Nah, itu langkah yang sangat bagus ya. Selanjutnya, saran kita adalah Anda belajar. Ya, belajar itu jauh lebih penting daripada Anda langsung terjun. Ya, karena kenapa? Karena kalau Anda latihan musik, salah Anda ulang. Anda latihan sepak bola, salah Anda ulang. Anda di saham, begitu salah, duit hilang. Jadi jauh lebih baik Anda belajar, ya. Anda boleh praktek, boleh terjun, pakai modal kecil, ratusan ribu, boleh mulai, ya. Tapi sambil Anda belajar. Nah, semakin banyak ilmu yang Anda dapatkan, Anda semakin mengerti, Anda boleh tambahkan modal Anda. Sehingga semakin hari, semakin lama, modal Anda akan semakin bertambah besar. Ya. Semoga menjawab, Pak Budi. Kalau ada tambahan, silakan, Dokter. Ya, setuju sama Pak Kunardi. Jadi ketika kita baru mulai, ketika baru belajar, gak usah FOMO ya, gak usah takut ketinggalan ya. Wah, saham ini naik drastis, ini naik 100%, ini 20%, saya mau taruh di 100 naik. Pas ada masuk, ternyata dia udah di puncak, saatnya koreksi malah turun. Jadi hati-hati. Jadi memang yang paling penting ketika kita baru mulai, ada belajar dulu ya. Saya ingat
ketika pertama kali saya masuk ke dunia pasar modal, itu saya nabung, ya, nabung saham ya. Setiap bulan saya nabung 300.000 doang. Tahun 2000, pertama kali saya mulai kerja, mulai terima gaji, 2007. Nah, tahun 2007 saya udah masuk, tiap bulan terima gaji 300.000 setor, 300.000 setor, beli saham, beli saham, beli saham 300.000. Mulai dari situ aja dulu, jadi mulai mengenali ya, mulai mengenali. Ya, mulai dari investasi. Nah, ketika saya udah mulai mengenali pasar modal, saya mulai terjun ke dunia trading gitu ya. Mulai sisihkan uang, ya trading. Waktu itu saya mulai dari 5 juta. Ya, saya mulai dari 5 juta, di dana ini saya bikin akun yang terpisah. Jadi, akun untuk investasi sendiri, akun untuk trading sendiri, biar nggak tercampur. Sahamnya biar nggak bingung gitu ya. Jadi 5 juta ini ya udah saya trading tuh, belajar trading, belajar metode A, metode B, coba-coba segala macam. Dan dari 5 juta itu saya punya prinsip, diajarin teman juga, ya ketika saya sudah dapat profit 10%, baru saya nambah modal saya. Ya. Jadi 5 juta, profit 10%, saya store modal lagi, nambahin modal trading saya. Nanti 10% lagi, baru saya nambahin lagi. Jadi ketika ada, baru saya tambahin. Tapi ketika mungkin saya loss 5%, saya tuh kurangin modal trading saya hold gitu. Jadi mulai belajar dulu ya, belajar metode, membiasakan diri, ini itu. Jadi karena ilmu investasi dan ilmu trading ini adalah ilmu yang permanen. Begitu Anda sudah paham, Anda sudah pakem, Anda bisa main di mana-mana. Jadi di tahap awal ini yang paling penting adalah membiasakan gitu ya, membiasakan. Terutama yang paling sulit itu adalah buat saya pribadi mindset, psikologi trading ya. Ketika sudah untung tinggi, biasa kita malah bingung nih, jual nggak ya? Udah untung tinggi kita malah jual nggak ya? Nanti naik lagi. Tapi kalau nggak jual, ntar turun lagi, deg-degan kan? Nah begitu turun, dia turun dalam juga sama. Aduh jual nggak ya? Cut loss nggak ya? Nanti begitu gua cut loss, dia naik lagi. Atau kalau gua nggak cut loss, dia turun tambah dalam. Nah, hal kayak gitulah yang akan diuji. Jadi, kalau usah pakai duit banyak-banyak, rasain dulu hal kayak gitu, bikin apa ya? Bikin kebal, kebal terhadap hal itu, bikin Anda sudah terbiasa, sampai rasanya trading atau investasi itu hal yang membosankan, hal yang udah sehari-hari lah, hal yang sudah biasa. Nah, itu baru Anda bisa nambah modal lagi. Kalau dari saya sih, prinsip saya gitu. Dan mungkin juga tambahan ya, menurut saya kalau Anda sekarang sudah, sebenarnya Anda harus, menurut saya ya, Anda harus mulai mengenal dunia saham, mulai investasi di saham, mulai trading di saham. Mengapa? Karena ini masa depan. Ya, kita lihat bahwa sekarang ini dengan dunia internet sangat luar biasa, kita tidak hanya bisa trading di market Indonesia, kita bisa trading di market US, market Hong Kong, yang pasarnya lebih besar. Bahkan kalau Anda mau lihat lebih lanjut, setelah Anda kenal saham, Anda bisa yang lebih lagi, misalnya yang lebih high risk ya, Bitcoin, NFT lah, yang itu dunia masa depan yang sebenarnya sekarang baru start awal ya. HBC explore, kita lagi explore, kita lagi pelajarin dan segala macam. Tidak tertutup kemungkinan ya, suatu saat HBC punya grup sendiri tentang Bitcoin. Suatu saat kita punya grup sendiri tentang apa? Trading ya. Dan itu dunia trading yang sangat terbuka, dan kesempatan untuk kaya, untuk sukses itu sangat-sangat besar. Jadi jangan menutup kemungkinan, justru mulailah langkah pertama ya. 1000 langkah itu selalu dimulai dari langkah pertama. Nah, langkah pertama adalah Anda investasi di pasar modal ya. Nah, untuk teman-teman yang masih baru, yang belum kenal dan segala macam, kita undang Anda untuk ikut pembelajaran. Kita setiap minggu selalu ada pembelajaran, baik pembelajaran buat kelas investasi saham ya, maupun pembelajaran untuk trading saham. Anjuran kita lebih baik Anda belajar dulu, mengenal dulu. Soal memutuskan untuk ikut apa enggak, itu langkah kedua. Kalau Anda mau ikut langkah kedua untuk memulai pun, kita sarankan mulai dari uang kecil, uang yang sanggup Anda hilang, uang yang kalau Anda hilang, ya Anda masih bisa tidur nyenyak ya, anggap praktik teman, anggap ya uang sekolah. So, it's okay ya. Nah, dari sana Anda akan mulai belajar dan mulai mengenal, oh saham tuh kayak begini. Ya, kalau Anda nggak bego-bego amat lah ya, nggak dicikuain orang, kata orang. Oke bro, lanjut. Yes, hati-hati ya, jangan sampai uang kerja keras Anda habis dimakan orang. Oke, ada pertanyaan dari Abikanya Onshop. Di mana baca berita tentang saham perusahaan yang bagus? Ya, sekarang ini banyak ya, ini era informasi. Justru sekarang Anda harus hati-hati ya, karena terlalu banyak
Anda harus bisa menyaring, ya. Anda Anda Google aja, ya. Anda Google aja itu keluar berita. Ya. Anda mau Google perusahaan apa, Anda tahu perusahaan apa, Anda tinggal Google, masukin kode itu langsung keluar, ya. Atau Anda bisa dibaca di IDX apa ya webnya ya, gua lupa www.idx.go.id kalau nggak salah ya. Bisa coba cek bro, gua jangan. idx.co.id. Ya, Anda bisa cek di idx.go.id ya. Atau kalau kita HBC kita suka baca berita dari Kontan. Ya, sebenarnya ada banyak, ada Kontan, ada Bisnis Indonesia, ada Investor Daily, ada macam-macam. Tapi yang kita suka pakai Kontan. Anda bisa baca di sana. Saya dulu juga waktu pertama kali baca Kontan nggak ngerti. Nggak apa-apa, it's okay. Baca-baca aja. Nanti begitu keluar berita, Anda, oh ini tuh maksudnya. Anda akan mulai mengerti ya. Atau kalau enggak untuk sehari-hari yang lagi up to date, saya biasa suka bacanya detik.com, detik finance terutama, ya detik finance. Detik Finance. Biasanya ada pop-up berita, ya kan, berita-berita karena kan kadang-kadang kalau Kontan dia kan lebih dalam, ya, jadi biasanya itu bacanya pagi, tapi kadang-kadang siang ada kejadian apa, nah saya biasanya bacanya di detik finance, nah, itu biasa berita lebih cepat, ya. Oke, lanjut. Ya, sama saya juga biasa setiap siang ya, kan jam makan siang, pasar juga lagi tutup, ya biasa saya nonton CNBC Indonesia. Nah itu banyak berita-berita terkait seputar emiten ya, seputar bisnis-bisnis, investasi ya, yang ada di pasar modal. Jadi CNBC Indonesia tuh, tontonan wajib. Kalau bacaan CNBC agak lebay tuh. Sorry. Bukan baca, ya, nonton yang berita. Jadi beritanya kan update, market review. Kalau baca berita yang CNBC suka lebay dia. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan. Tinggal 2 menit mungkin. Ya, karena saya harus segera ngajar, ya harus ngajar. Mungkin dari Pak Kunardi ada penutup untuk sesi hari ini? Ada pertanyaan lagi nggak? 1 atau 2 pertanyaan lagi kalau kita ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Ada nih. Oke. Ya. Ada nggak? Nggak ada. Oke, sip. Saya closing ya. Ya. Jadi teman-teman, sebenarnya Anda tidak perlu takut dengan yang namanya bandar. Ya. Kenapa tidak perlu takut yang namanya bandar? Karena bandar hanya bisa mainin saham-saham kecil. Saham-saham yang kapital secara kecil. Yang itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya bandar juga modalnya terbatas. Ya, kecuali Warren Buffett yang punya triliunan ya. Tadi saya baca saham Facebook lagi turun drastis. Mark Zuckerberg kehilangan duit ratusan triliun ya karena saham Facebook di malam turun 20-an%. Ya. Berarti enggak itu. Istri saya senang tuh tadi malam dia belanja Facebook. Turun tajam. Yeah. Nah, boleh nanti malam ini rencana mungkin mau masuk nih, tapi lihat market dulu. Ya, Anda tidak perlu takut dengan bandar, karena bandar itu cuma sebagian kecil dari mereka yang memang benar-benar investasi, benar-benar trading di pasar modal dan sebagainya. Jadi nggak perlu takut dan itu bisa dibaca. Cara preventifnya adalah nomor 1 Anda harus belajar. Itu nggak ada cara lain ya. Makanya kenapa di HBC kita sangat fokus kita mengedukasi masyarakat, kita ngajar supaya masyarakat terbuka matanya, nggak perlu takut soal yang kayak begitu-begituan ya. Itu cuma berita yang dibesar-besarkan ya. Nah kalau Anda sudah punya ilmu yang bagus, ilmunya yang benar, ya Anda aplikasi. Yang kedua, ketika Anda mulailah dari modal kecil ya, sambil Anda belajar sambil mengenal. Dunia pasar modal itu dunia yang sangat luas, dunia yang sangat besar ya. Nggak mungkin dalam sehari 2 hari Anda ngerti ya. Bahkan kalau mau dibilang sampai hari ini pun kita terus belajar. Istri saya udah 20 tahun, saya udah 10 tahun di dunia pasar modal. Bahkan Warren Buffett itu memulai perjalanan investasinya di pasar modal dari umur 13 tahun, 11 atau 13 tahun. Hari ini Warren Buffett sudah usia 91 tahun kalau saya nggak salah, 91 tahun. Ya, Anda bayangkan 80 tahun dia di dunia pasar modal, setiap hari dia tuh membaca 4 sampai 5 jam setiap hari. Lah kalau kayak Warren Buffett aja masih
masih terus-menerus belajar dan membaca, apalagi kayak kita nih yang cuma kita 10-20 tahun aja masih bilang kita masih terus belajar, apalagi yang pemula ya. Jadi yang ketiga adalah hati-hati untuk ikut grup-grup gratisan yang suka pom-pom saham, yang suka tiba-tiba saham ini bakalin tarik ke sekian, hati-hati dengan ya. Ingat bahwa there is no freelance. Kalau mereka kasih grup-grup gratisan, biasanya tidak semua ya, tapi ada biasanya ada udang di balik batu. Hati-hati. Lebih baik Anda cari informasi yang benar, belajar yang benar, ya, supaya ketika Anda benar-benar terjun, ya, Anda terhindari dari hal-hal yang disebut bandar, orang yang pom-pom saham, ya, yang bisa menyebabkan Anda rugi. Dan yang keempat, yang terakhir, yang ingin saya katakan, dunia pasar modal adalah dunia yang bisa membuat Anda kaya, ya, karena 7 dari 10 orang Amerika itu mereka kaya dari saham. Setidaknya itu bisa meningkatkan keuangan Anda, financial Anda ketika Anda mulai terjun atau investasi di pasar modal. Itu bro. Sip, mantap. Thank you Pak Kunardi.